Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap teman-teman membuka, kalau bisa membuka Al-Qur'an di handphonenya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 dalam Al-Qur'an, ayat 23. Surah Ar-Rum ayat 23. Perhatikan bagaimana Allah memang menjadikan tidur yang selalu kita lakukan setiap harinya itu adalah tanda-tanda kebesaran. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta Allah, bukti kalau Dia ada adalah tidur kalian di malam hari. Dan juga di siang hari pada saat kalian beraktivitas mencari karunia-Nya, mencari rezeki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. Jadi memang kita bukan hanya sekedar membahas, mungkin ada yang melihat judul kita di flyer, lalu mengatakan bahasan tentang tidur, apalagi modelnya seperti tablik akbar seperti ini, apa perlu dibahas? Maka jawabannya iya. Karena ini fenomena sesuatu yang sering kita lakukan dalam keseharian. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Terlebih lagi ada sebuah hadis, saudaraku seiman. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1087. Di mana Nabi SAW bersabda, An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Wala yanamu ahlul jannah. Dan penghuni surga tidak akan pernah tidur. Karena mereka akan merasakan nikmat abadi. Apa maknanya sabda Nabi SAW ini? Setiap kali kita mau tidur teman-teman, itulah sebenarnya tanda-tanda kematian kita. Jadi kalau ada orang merasa dirinya tidak mungkin mati, jawabannya pada saat dia tidur. Dia mengantuk berat, dia tidur mau nggak mau. Kalau dia paksa untuk tidak tidur, dia tidak akan mampu, pasti dia akan tertidur. Kalau dia paksakan tidak tidur di ranjang di rumahnya, dia akan tertidur di pinggir jalan kalau sudah sangat letih. Dan Nabi SAW mengatakan tidur itu adalah saudaranya kematian. Artinya itu tanda-tanda, begitulah kalau engkau akan menghadapi kematian kelak. Tiba-tiba saja mati. Sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, makanan, minuman, apa saja prestasi dunia ini, maka tetap saja mati kalau datang akan menyambut kita. Berarti ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau belajar dari kematian, dari tidur itu. Salah satunya adalah kita pasti akan meninggal dunia. Ini yang dimaksudkan dalam makna ayat tadi. Demikian pula Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25, di ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Furqan surah nomor 25 ayat 47. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah yang telah menjadikan untuk kalian malam itu libas. Gelap, ya. Bahasa Arab libas itu pakaian, seperti menyelimuti kita. Kita pakai pakaian untuk apa? Untuk melindungi diri. Nah, malam itu Allah jadikan sebagai libas. Jadi kita kayak terlindungi, tertutupin. Sempurnanya adalah dengan digunakan wan nauma subata, dan kalian tidur untuk istirahat. Supaya kita bisa memberikan energi untuk tubuh kita. Tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Dan semua orang pasti melalui tidur ini, bahkan bukan cuma manusia. Hewan-hewan pun demikian adanya, sebagaimana kita tahu. Dan Allah menjadikan siang itu sebagai waktu untuk bergerak, bekerja. Dalam surah Naba, surah nomor 78 juga, Allah sebutkan di ayat 9-nya, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Untuk memberikan hak tubuh. Bagaimana baginda Nabi SAW menegur Abu Darda radhiyallahu anhu? Karena dia di malam hari tidak tidur. Semalam suntuk ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadis yang panjang diantaranya, sesungguhnya badanmu punya hak.
Artinya perlu diistirahatkan. Begitu juga ada sahabat 3 orang yang berjanji dan berikrar di masjid Nabi SAW karena mereka merasa butuh ibadah ekstra. Semua yang umumnya disampaikan Nabi SAW mereka rasa sudah kerjakan. Maka mereka coba mendatangi rumah baginda Nabi SAW dan bertemu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bertanya, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengerjakan apa yang seseorang di antara kalian laki-laki kerjakan di rumahnya. Kalau ada pekerjaan dia selesaikan atau dia bekerja sama dengan istrinya. Ada sesuatu yang dia perlu bantu, dia bantu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau diiqamahkan, kalau diazankan, dikumandangkan azan, maka beliau pergi ke masjid sholat. Maka rupanya 3 orang sahabat ini seperti ingin sesuatu yang lebih berat. Maka mereka 3-3 masuk ke masjid lalu mengikrarkan. Yang satu mengatakan, mulai sekarang saya tidak mau tidur malam hari. Selalu saya akan ibadah. Tidak mau tidur, tidak mau istirahat. Yang satu mengatakan, mulai sekarang saya akan puasa, tidak mau buka puasa sampai saya sudah tidak tahan lagi. Mereka ingin ibadah yang tidak umum orang kerjakan. Jadi kalau hari ini puasa, azan maghrib dia masih mampu, dia lanjut besok. Masih mampu, dia lanjut hari ketiga. Yang satu mengatakan, mulai sekarang saya tidak akan menikah dengan wanita. Dianggap dengan menikah berarti terganggu ibadah dia kepada Allah. Waktu sampai di telinga baginda Nabi SAW, kata Nabi SAW, telah sampai kepada saya berita begini dan begitu tentang kalian. Ketahuilah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan ketahuilah, saya itu tidur di malam hari. Dan saya juga bangun sholat malam. Nabi SAW contohkan masalah tidur ini. Kemudian saya juga puasa dan saya berbuka puasa dan saya menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan bagian dari umatku. Allah juga menjelaskan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 52 tentang prosesi tidur itu sebagai tanda-tanda kebesaran. Jadi kita kalau tidur itu seperti orang yang sedang menghadapi kematian. Ruh itu pun keluar, tapi bukan keluarnya seperti keluarnya pada saat kita meninggal dunia. Karena dia masih bisa kembali, itu pun di saat Allah izinkan. Perhatikan Allah gambarkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa pada saat dia mati. Allah yang buat ruhnya dicabut sehingga orang itu meninggal. Dan juga Allah lah yang menahan ruh itu atau mengeluarkan atau mengembalikan di saat dia tidur. Maka Allah menahan yang Allah ingin tahan, maksudnya dia mati, pada saat dia tidur gak dikembalikan lagi ruhnya, atau Allah melepaskan, Allah mengembalikan ruh itu ke jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berfikir. Ini dikuatkan juga dengan ada hadis Nabi SAW tentang doa tidur ya. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, kalau seandainya Engkau melepaskan, kalau Engkau mewafatkan jiwaku ini pada saat tidur, maka kasihanilah dia, ampunilah dia. Kalau Engkau lepaskan ruhnya kemana-mana, jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga ruhnya orang-orang beriman. Jadi memang ini ada sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.